Iya. Fox yang Iya. saat ini klasternya ini di kelompok gay, bisexual ya, kan pekerja seks ya sebagian LGBT dan ini jadi klaster masalahnya. Kalau klaster itu dalam epidemi artinya ya yang mau lagi berisiko tinggi yang memang jadi super spreader-nya lah. Jadi kalau Rasman dia dokter terus PhD juga. Jadi dia harus bagaimana agar bisa itu membuktikan bahwa itu adalah benar-benar dokter dan PhD? Bicara PhD kan bicara peneliti ulung lah gitu ya di bidang dia. Temuan dia apa sih? Apalagi alumni negara barat itu ada tanggung jawab moral ketika mengklaim saya ahli ini apa kontribusinya gitu. Dan biasanya ada recognition pengakuan. Hanya kalau ada orang misalnya sampai ambil PhD di Malaysia ya, siapa mengambil ahli apa dia? Kang Diki adalah saksi yang menyiapkan uang 500 juta rupiah yang diminta oleh Rasman untuk Mabes Polri. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, selamat malam. Dan dari Brisbane, Queensland, Australia, selamat siang. Inilah dia, The Real Roomawiyah. Selamat siang di Australia, Pak ya? Selamat siang di Amerika malam ya? Di Amerika malam, jam 9 malam. Selamat malam. Iya. Kamu ya. Oke, kita bersama Mas Diki Budiman. Mas Diki Budiman adalah epidemiolog. Kang aja Kang, orang sudah mah Kang. Oh, Kang Diki Budiman. Ya. Yang merupakan adalah epidemiolog ya. Ya. Epidemiolog dari Griffith University Australia. Ya. Dan Kang Diki ini juga adalah orang yang dipercaya juga untuk menangani COVID-19 kemarin ya. Ya. Ya, memberi masukan. Iya, betul sekali. Nah, sekarang sebetulnya di Amerika juga di sini sudah beredar yang namanya monkeypox atau cacar monyet. Dan di daerah Pasadena juga sudah ada beberapa orang yang kena. Dan sebetulnya di Indonesia juga bagaimana Pak? Katanya Kang udah ada cacar monyet udah masuk ke Indonesia, itu benar apa tidak? Ya, pemerintah resminya sudah mengumumkan satu kasus monkeypox beberapa hari terakhir ini. Namun sekali lagi kalau bicara penyakit menular, apalagi seperti monkeypox yang kita tahu masa inkubasinya bisa sampai 3 minggu, ada di kelompok berisiko tinggi yang juga ada di mana, bukan hanya di Jakarta, di semua kota besar kita tahu. Saat ini klasternya ini di kelompok gay, bisexual ya, bahkan pekerja seks ya sebagian. LGBT. LGBT dan ini jadi klaster masalahnya. Kalau klaster itu dalam epidemi artinya ya yang mau lagi berisiko tinggi yang memang jadi super spreader-nya lah. Nah ini ya ada di Indonesia. Nah artinya dan mereka kan umumnya juga mobile, orangnya tuh kemana-mana ya. Nah maksudnya ke luar negeri juga dan artinya potensi kontak ada. Jadi tidak aneh kalau saya sampaikan di sejak awal bahwa ya tinggal menunggu waktu gitu. Jadi di Indonesia ada, satu itu ya puncak gunung es ya. Puncak gunung es artinya kasusnya bisa lebih banyak. Tapi masalahnya kan memang mayoritas gejalanya ringan kok, Bang Uya. Gejalanya ringan. Gejalanya ringan. Apa gejalanya? Mayoritas ya. Oke. Tapi pasti ada anomali case juga dong yang ada ringan ya kan. Ya. Dan yang tentu kita harus waspadai adalah selain ini bicara nanti potensi ke populasi umum, di kelompok yang namanya gay, bisexual ini kan banyak yang diidentikan dengan risiko tinggi untuk HIV AIDS. Jadi berkurangnya imunitas kekebalan tubuh ya. Betul. Nah, ketika ini menghinggap pada kelompok penderita HIV, itu dampaknya bisa berbeda ya, karena mereka kan terganggu imunitasnya tadi. Oke. Jadi untuk apabila cacar monyet ini menyerang ke orang-orang yang memiliki masalah dengan sistem kekebalan tubuh dan kita bicara spesifikasinya orang yang memiliki HIV kan pasti udah signifikan tuh ya. Jadi artinya dia akan berpengaruh banyak ya. Betul. Bahkan dalam salah satu jurnal terakhir itu ketika ada luka di hidung aja, hidungnya bisa luar biasa berat, bahkan sampai hilang, hidung copot gitu ya, karena seperti copot gitu, karena ya memang jangankan kena monkeypox ya, orang HIV yang tidak, ini dalam catatan dia penderita HIV yang nggak dapat antiretroviral
nggak minum obat dengan teratur, nggak hidup bersih sehat, sehingga ya bener buruk gitu. CD4-nya rendah, CD8-nya juga rendah. Nah, itu bisa manifestasi klinisnya berat sekali gitu. Dan itu yang harus dihindari. Tapi ada juga penderita gangguan imunitas lain yang buruk itu, seperti misalnya penderita kanker ya, karena dia dengan kemoterapi, atau yang sudah transplantasi ini apa namanya bone marrow tuh apa sumsum tulang belakang gitu ya. Ya, betul. Nah, itu yang juga harus diwaspadai. Iya. Oke. Nah, oke. Kita lihat dulu ya mungkin beberapa foto-foto atau artikel-artikel yang orang-orang yang mengalami monkeypox ya, Pak ya. Oke, kita lihat. Oke, ini kan kalau kita lihat barusan itu separah itu tuh apa? Menyerang pada kulitnya jadi seperti itu apa gimana? Ya, ini ya bicara gejala klinis dari monkeypox ini sekali lagi ada banyak faktor selain tubuh dia ya, tapi juga dalam artian tadi imunitas juga komorbid itu bukan hanya masalah HIV tapi bisa saja bahkan terakhir data di Spanyol satu orang 3 penyakit HIV, COVID, monkeypox itu udah ketemu gitu 3 gitu dan apalagi kalau dia punya alergi, punya macam-macam. Nah ini yang sekali lagi penanganan khusus aktif ya serius dari dokter menjadi penting. Makanya itu Bang Uya ya saya sejak ada kasus ini saya mengusulkan pada pemerintah tuh untuk isolasi karantina penderita ini perlu difasilitasi pemerintah. Karena apa? Satu, banyak dari yang terkena ini belum tentu punya daya dukung untuk 3 minggu loh. Masa isolasi karantina itu 3 minggu. Kalau COVID kan dulu ya 5 hari atau bahkan sebaliknya 7 hari. Ya, sekarang kan udah makin pendek. Nah ini nggak bisa kurang dari 3 minggu. Nah, kalau dia punya uang, ya bisa. Atau tempatnya itu harus benar-benar sendiri, toilet sendiri segala macam. Karena kalau tidak ya potensi penularannya tinggi gitu. Nah ini yang termasuk tadi yang kalau kelainan-kelainan kulit gejala klinis ini kan harus dipantau. Nah, dengan keterbatasan vaksin, kalau isolasi karantina di fasilitasi pemerintah, tenaga kesehatan yang menanganinya juga khusus, udah divaksin juga, jadi lebih jauh relatif lebih aman gitu. Dibanding kalau di sekarang kan ya sudah masing-masing, wah itu menurut saya berisiko ya. Setidaknya 1 bulanan pertama perlu mumpung masih sedikit kasusnya. Oke, satu case yang sudah ditemukan di Indonesia yang ini ada tertular pada orang dari golongan apa? Sejauh ini memang tidak terlalu detail dikatakan, tapi dia bukan tertular di dalam ya, artinya dari luar ya ada kontak dengan luar negeri atau didapat di luar. Nah, artinya sebenarnya pesannya adalah bagusnya adalah bahwa belum ada penularan di komunitas di dalam negeri. Nah, tapi kan kalau kita salah menangan ya dia bisa pada orang yang ikut kan dia nggak mungkin sendiri itu. Di rumah pun kan dia butuh makanan, siapa yang mensuplai, siapa dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dijaga gitu. Potensi penularannya lebih cepat daripada COVID apa gimana perbandingannya? Enggak, COVID lebih ini ya, COVID lebih mudah, cepat, menular. Walaupun ini kalau bicara infeksius, sama, tapi syaratnya tuh kontak erat. Kontak erat ya. Kontak erat ya. Kalau COVID kontak dekat, bahkan dekatnya tuh nggak mesti dekat banget juga, nggak mesti kontak erat saja. Ya, kalau kontak erat tuh ya meluk atau gimana ya, skin to skin. Kalau kontak dekat itu ya makanya harus jaga jarak 2 meter gitu kan, atau bahkan harus kalau di dalam ruangan ya pakai masker. Itu COVID udah bisa seperti itu. Kalau ini enggak ya apa namanya? Kalau nggak ada kontak erat langsung tidak langsung nggak ada lagi namanya tidak langsung tuh ya kontak juga dia tinggal kasur misalnya sekamar karena kan pakai selimut bareng atau tidur bareng. Nah masalahnya kalau COVID ini kan kita bisa bilang dia adalah new emerging disease yang bisa dibilang pada saat keluar itu vaksinnya belum ada dan baru di create baru dicoba gitu kan.
Nah, kalau monkeypox ini termasuk seperti COVID itu apa? Sudah ada vaksinnya apa gimana? Jadi betul sekali kalau COVID adalah new emerging disease, kalau monkeypox re-emerging disease. Jadi re-emerging disease. Ya, dia sudah lama bahkan endemik di Afrika dan untuk diketahui ini supaya nggak ada stigma juga ke kelompok ya, bahwa di Afrika aslinya ini tuh di masyarakat umum mau orientasi seksualnya apapun, jenis kelamin apapun, pekerjaan apapun bisa terinfeksi kalau dia kontak erat. Nah, kemudian sebagai penyakit yang re-emerging, yang muncul bahkan lebih serius lagi, dia sudah punya vaksin, bahkan ada 2 vaksin sekarang. Dia sudah punya obat ya, berbeda dengan COVID gitu. Nah, cuma tantangannya sekarang adalah karena ini sudah lama neglected gitu. Neglected itu terkesampingkan, terabaikan berpuluh tahun. Jadi yang namanya vaksinnya itu udah sedikit mahal gitu. Kemudian obatnya juga relatif sehingga sekarang di saat yang bersamaan dia re-emerging muncul lagi, jumlahnya sedikit ya yang minta banyak ya berebut gitu. Makanya kalaupun Indonesia dikatakan akan mendapat 10.000 ya udah alhamdulillah segitu juga gitu. Karena udah bagus ya. Ada gitu. Itu bedanya dengan COVID. Kalau COVID dulu ya kita harus nunggu riset kan. Ya, dan ini udah ada obatnya berarti ya, udah ada vaksinnya, udah ada obatnya. Apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang dalam menghadapi cacar monyet ini? Apakah harus heboh, biasa saja, atau bagaimana? Karena nanti pasti ada dari masyarakat, aduh udah cukup kok kita dengan pandemi COVID jangan dibesar-besarkan. Pasti ada netizen yang bilang begitu. Karena di Amerika itu sendiri sekarang walaupun sekarang sudah ada cacar monyet, tapi di pemerintah Amerika ini sekarang kalau untuk kita bandingkan dengan penanganan COVID jauh berbeda gitu. Nggak seheboh dulu ya. Iya betul. Iya. Ya pertama jelas panik ya tidak ya. Tapi ini sebetulnya mengingatkan kita sebetulnya dunia ini memang rawan. Jadi jangan menganggap bahwa dikit-dikit digedein atau ini apalagi gitu. Karena memang dunia kita ini makin rentan, rawan wabah. Karena apa ya? Karena sebenarnya perilaku manusia juga. Karena alam makin rusak, kekeringan. Jadi alam rusak itu berdampak pada penyakit ya. Karena virus ini banyaknya di alam liar, di hewan liar. Hewan liar itu ketika punah atau mati, virusnya tuh nggak ikut mati, dia pindah nyari untuk bertahan hidup. Karena dia evolve ya, untuk survive dia lompat-lompat. Nah itulah makanya spillover itu terjadi seperti itu. Nah ini situasi yang antara lain berdampak bukan hanya ke monkeypox, tapi sebenarnya demam berdarah. Bahkan polio sekarang juga lagi naik kan, Amerika juga termasuk. Nah ini yang harus mengingatkan kita bahwa adanya belakangan ini, bahkan kemarin saya diminta masukan tentang flu tomat ya di India. Flu tomat, apa lagi nih? Ada lagi. Karena gini, sebelum saya lanjut, Global Health Security Expert itu adalah orang yang dianggap harus memahami tentang apa saja ancaman untuk ketahanan kesehatan secara global dunia, apalagi pada nasional. Nah, makanya dia harus punya pemahaman ya. Kalau dia epidemiolog sebelumnya akan lebih baik gitu, karena jadi dia tahu apa sih yang akan mengancam. Nah, sebetulnya setiap bulan tuh ada aja penyakit baru muncul. Salah satu ini sekarang kemarin flu tomat. Setelah saya lihat di India cenderung itu seperti penyakit hand foot mouth disease-nya Singapura atau flu Singapura ya. Itu mirip-mirip ya, walaupun kita masih karena gejalanya kelainan ya di kulit ya, ada benjolan yang kayak tomat gitu. Warnanya tomat kalau dipencet gitu. Iya, ada isinya cair tapi agak besar gitu. Dan bentuknya karena menyerupai tomat disebut sebagai flu tomat. Tapi ini masih menjadi menunggu data karena apakah betul ini novel virus atau virus baru atau bukan. Tapi salah satu pasien yang sudah terdiagnosis itu virus yang terdeteksi enterovirus atau Coxsackie virus yang itu erat kaitannya sebagai penyebab hand foot mouth disease atau flu Singapura gitu. Makanya ketika saya diwawancara beberapa media internasional ya saya sampaikan ya ini tampaknya kita masih harus tunggu data solidnya. Kecenderungannya sih mirip ke situ. Tapi ya sekali lagi kita menunggu. Nah kembali ke monkeypox ya
pemerintah, masyarakat harus menyadari ini adalah sekali lagi mengingatkan pada kita, kita harus berubah, hidup kita harus bersih, lebih bersih, lebih sehat, lebih bersih dalam segala aspek, bersih diri, bersih lingkungan, tempat kerja, kemudian lebih sehat segala aspek juga, bukan sehat makanan, minuman, cuci tangan, cuci kaki, cuci mulut dan pakai masker, tapi juga sehat dalam perilaku seksual, sehat dalam perilaku lain yang sifatnya bahkan sampai ke individu gitu. Nah, ini yang masih belum dianggap cukup diambil pelajarannya dari COVID ini. Masih orang balik lagi ke perilaku sebelumnya. Nah, ini yang sekali lagi ini yang harus kita lakukan. Kalau ada yang begini, apalagi ini tadi sudah kita singgung, ada vaksinnya, ada obatnya. Tapi kembali kalau perilakunya nggak berubah, ini ya terus menyebar. Apalagi cuek, nggak mau divaksin lagi. Orang yang diharuskan divaksin. Ini kan bedanya dengan COVID-19, Bang Uya, ini nggak semuanya harus divaksin. Enggak. Itu jadi yang harus divaksin adalah orang yang dalam kasus kontak erat atau dekat tadi. Gitu. Jadi misalnya ada si A ini monkeypox sudah positif. Nah, dia dalam 2 minggu terakhir kontak sama siapa aja. Lingkaran dia itu diidentifikasi, di tracing tadi, terus dikasih vaksin. Kalau masih dalam masa 2 minggu sejak kontak. Nah, itu yang disebut dengan ring vaccination atau vaksinasi cincin. Kalau bisa 2 lapis, itu lebih bagus. Jadi, yang kontak si A dikontak dengan B, C. Nah, B, C ini kontak dengan siapa lagi? Kontak dengan siapa? Nah, itu harus. Tapi kalau vaksinnya terbatas, harus ada prioritas lagi. Satu aja. Nah, siapa nih yang di antara yang kasus kontak erat tadi yang berisiko tinggi? Atau mungkin dia lansia, anak, ibu hamil, punya HIV tadi. Nah, itu yang harus diprioritaskan. Oke. Dan setuju berarti ya, seperti pemberitaan yang ada di Amerika juga, bahwa monkeypox atau cacar monyet ini kebanyakan menyerang orang-orang yang biseksual, gay, terus yang LGBT lah, yang rentan dengan HIV ya berarti ya? Ya, pada konteks saat ini yang lagi menyebar, klasternya lah. Beritanya kalau di Amerika juga gitu. Dan dia masuk dalam kategori risiko tinggi. Tapi bahwa prinsipnya yang harus dipahami, semua orang berisiko. Tapi juga risikonya yang berbeda, leveling risikonya yang berbeda. Tergantung dia perilakunya tadi. Dia ini suka gonta-ganti pasangan seksual nggak jelas lagi, nggak kenal dikit, lirik dikit langsung, itu berisiko gitu. Itu yang harus disadari ya, perilaku tadi. Dan Indonesia sekarang sudah punya vaksinnya? Indonesia saya kira dalam proses ya untuk dapat vaksin 10.000 itu yang akan disediakan pemerintah. Tapi ingat ya, ini vaksin ini bukan sama dengan COVID-19. Vaksin bukan solusi tunggal, bukan segala-galanya. Karena sama di monkeypox juga, ketika sudah divaksinasi, dia harus nunggu 2 minggu untuk mulai terbentuk. Kemudian 1 kali aja nggak cukup, harus 2 kali. Itu sama, dia harus 2 kali. Rentang waktunya? Waktunya sampai 28 hari, jeda 1 bulan lah. 1 bulan baru vaksin kedua. Betul. Nah, jadi kalau mau tanya nih, kalau misalnya ini karena ada breakthrough infection di belakangan ini, karena saya di global security ya, yang nanya ke saya kan dari banyak negara. Nah, di Amerika atau di Eropa sedang mengatakan, ini ada kasus breakthrough infection namanya. Nah, di breakthrough infection itu adalah kasus di mana orang sudah divaksin, infeksi monkeypox itu. Ini kan dalam konteks monkeypox ya. Nah itu kalau dia baru 1 kali divaksin, ya bukan definisi breakthrough infection. Udah divaksin karena belum terbentuk kan sebetulnya, dia belum lengkap, harus 2 kali gitu. Nah, ini yang harus makanya jangan merasa aman atau saya udah 1 kali, tenang ya, harus dituntaskan 2 kali dosis vaksin. Di Amerika juga kemarin saya dengar dari teman-teman yang kerja di vaksin dan lain sebagainya, bahwa katanya mau ada vaksin COVID generasi baru yang bisa spektrumnya lebih luas ke BA4 dan BA5 dan lain sebagainya gitu. Benar. Itu memang
karena sekarang ini kan varian Omikron ini turunannya banyak banget lahir yang lebih infeksius ya, lebih mudah cepat menular. Nah, karena vaksin yang dulu itu banyaknya risetnya sebelum era Delta. Jadi sampelnya orang yang dijadikan juga uji kliniknya itu banyak di era yang Delta atau sebelumnya. Nah, karena ini varian yang baru kan ada pertanyaan, bahkan ada karena juga menurun efikasi vaksin yang saat ini terhadap BA4, BA5, apalagi sekarang ada BA6, BA75, maka Pfizer, Moderna itu sudah mengeluarkan bivalent vaksin yang lebih spesifik, ya lebih bisa efektif karena ada datanya gitu masalahnya. Kenapa lebih confidence kan harus ada evidence base-nya gitu. Jadi setiap itu kan kayak kalau kita berkata, oh saya tadi PhD, dokter, apa evidence base-nya? Oh ini ada. Nah, ada datanya ini juga bahwa oh ini lebih efektif pada Omicron, subvarian misalnya BA4, BA5 ya karena ada datanya. Nah, ini yang diambil. Tapi dalam konteks Indonesia ya tidak selalu harus wah kalau gitu kita harus segera adakan itu atau ini yang sekarang ya. Karena terbukti yang sekarang tuh kalau dia selama itu 3 vaksin lah ya. Pfizer, Moderna dan Novavax itu sebagai masih efektif. Walaupun ada penurunan yang nggak sampai 0, nggak sampai di bawah 50%. Masih bisa. Jangan di Amerika sekarang di mana-mana vaksin gratis termasuk turis, apapun gampang banget. Di semua farmasi ada, tinggal nunjukin paspor, udah vaksin. Dan sampai di Amerika pun ada vaksin setiap tahun influenza gratis, vaksin flu gratis. Nah itu persis sama dengan di sini. Sama kan? Kita semua turis pun bisa dapat vaksin itu secara free. Nah, vaksin flu itu sebetulnya perlu apa tidak? Sebetulnya perlu ya saat ini ya dengan era kita sudah tahu dunia ini makin rentan rawan tadi. Kalau bisa disediakan oleh pemerintah apalagi gratis itu sebaiknya perlu ya diambil ya kecuali karena keterbatasan apalagi kalau misalnya bicara harga itu nggak gratis. Pada kasus-kasus yang memang berisiko aja misalnya orang tua mau pergi ke daerah misalnya ini mau berlibur nih ke Eropa mau lagi winter misalnya. Nah, ya sebaiknya ambil vaksinasi flu ya. Flu-nya. Gitu. Siap. Oke, Kang. Jadi tadi itu ya sarannya ya untuk pemerintah ya berarti ya. Betul. Nah, Kang Diki ini merupakan dokter ya. Berarti dokter basicnya dia dokter ya. Iya, saya dokter. Saya epidemiolog saya di sini di Griffith 20 tahun lalu. Master. Oh, di Griffith di Australia, masternya ya. Ya, master saya di epidemiolog dan kesehatan lingkungan, tapi itu tahun 2002-an ya. 20 tahunan yang lalu. Pas lagi pandemi SARS. Terus sekarang saya ambil PhD. PhD di Australia juga. Iya, di sini di Griffith juga. Ambil Global Health Security namanya. Global Health Security. Ya, ketahanan kesehatan global yang khusus saya melihat ke aspek leadership, komunikasi risiko selain strateginya. Menarik nih, PhD, tapi dokter gitu ya, bukan dokter kan? Bukan. Nah, kalau ada Rasman Arif Nasution dia kan dokter di belakangnya PhD itu gimana, Pak? Ya berarti dia sekolahnya 2. Kalau ada orang bergelar dokter terus PhD, ya berarti karena PhD itu beda dengan dokter. Ya. PhD itu gimana? Satu tidak semua negara ya, termasuk di Indonesia nggak ada kan gelar PhD. Beberapa negara, umumnya negara Commonwealth jelas punya basic untuk mengadakan itu ya. Commonwealth itu kayak Malaysia, Singapura misalnya ya. Karena memang sudah dibangun ya sistem. Karena PhD itu pendidikannya memang sama sekelas doktor atau S3, tapi dia itu scientist ya, jadi sebagai peneliti, researcher. Jadi saya sudah sidang kayak sidang promosi PhD-nya lah ya. Itu di sini itu ada 3 kriteria sebelum saya bisa dinyatakan lolos sidang itu. Pertama, ini saya bicara Griffith ya, kriteria Griffith. Pertama, dia harus disebut dengan confirm. Confirm tuh ada teori tentang global security saya misalnya. Ini riset saya terus harus konfirmasi bahwa oh sama nih. Saya juga menemukan hal yang sama bahwa
Ancaman di satu negara akan ancaman secara global. Itu contoh sederhana. Ya. Karena itu untuk menunjukkan bahwa jalan saya benar. Jangan Oke. sampai teori yang ada berlaku saat ini, Iya. di saya beda. Ini kamu kenapa kan gitu? Confirm dulu. Iya. Iya. Kemudian kedua, kontras. Ya. Kontras itu riset yang saya temukan dengan riset yang atau teori yang ada saat ini, saya ada bedanya apa? Kelemahan atau saya menemukan kelemahan, Iya. kekurangan dan lain sebagainya. Itu kontras. Perbedaannya kan nggak boleh sama gitu. Masa di Betul, satu betul. sama. Jadi Betul. PhD itu harus menemukan ya sesuatu perbedaan. Dan ketiga ini yang level paling sulit, harus dia namanya new discovery. Apa temuan yang mendasar? Karena ini riset yang original dari riset saya. Nah, karena disitulah makanya PhD itu jadi semacam sebenarnya dalam tanda kutip begawan, karena dia menemukan yang orang nggak tahu. Gitu. Meriset, ya. Ya, dan itu butuh kalau waktu. Kuliahnya benar kan? Kalau kuliahnya benar ya. Iya, dan itu rata-rata kalau di sini 3 tahun itu paling cepat. 3 tahun itu paling cepat. Rata-rata bisa sampai 5 tahun. Dan itu dalam bimbingan terus, nggak bisa. Ya, saya tiap bulan, sebulan sekali harus presentasi depan supervisor, ada serangkaian sidang gitu kan, ujian. 3 tahun tuh kalau masuk terus tiap hari kan, kalau kuliah terus ya. Nah, PhD itu nggak ada kuliah bedanya. Oke. Sorry, kalau belajar terus ya, maksudnya nggak ada, Nah, ada ya, cuti, tapi nggak dia ada. ada bimbingan, ada bimbingan Ya, terus. bimbingan terus ya. Nah, dan itu ada progresnya. Selain juga nanti dia akan dilihat harus ada setidaknya 1 paper. Tesis. Bukan tesis beda lagi. Paper. Tapi paper di jurnal. Yang menjadi syarat kalau di sini ya, menjadi syarat dia layak jadi PhD. Berhubungan dengan 3 tadi ya? Iya, selain di luar yang 3 tadi, karena ini kan ada finding yang new discovery yang tesis kan belum tentu semua orang baca, gitu. Tapi paper di jurnal yang terkemuka itu akan dibaca orang, gitu. Banyak orang, ya. Ya, itu setidaknya 1 dia harus syarat lulus itu. Kalau di sini ya harus ada. Harus ada di mana paper itu? Di jurnal, mau itu Lancet, mau WHO, jurnal internasional lah. Yang mana aja, mau dia bayar, mau tidak, pokoknya ada paper ilmiah jadi jurnal gitu yang mewakili hasil sebagian kecil dari riset dia. Jadi kalau dokter ya, kalau dokter itu sebetulnya sama dengan kalau derajatnya sama, PhD dokter itu sama, tapi dokter itu biasanya bukan ke arah riset, lebih ke, makanya ada orang kuliah dokter itu ada di Indonesia tuh S3 dokter ya, dia kuliahan 1 tahun 2 tahun. Kalau PhD nggak ada kuliah, dia langsung ke riset. Makanya salah satu syarat di sini untuk bisa ngambil PhD adalah di masternya itu saya tuh harus ada mata kuliah tentang research ya, yang itu isinya kalau kita 40 SKS yang nilainya tuh harus A. Harus A. Harus A gitu, nggak boleh B, nggak boleh. Kalau di sini namanya high distinction. Kalau saya kuliahnya di luar negeri, 40 SKS tentang riset itu harus high distinction atau nilai tertinggi gitu. Kalau enggak, ya nggak bisa diterima di PhD. Oke. Jadi kalau Rasman, dia dokter terus PhD juga. Jadi dia harus bagaimana agar bisa itu membuktikan bahwa itu adalah benar-benar dokter dan PhD? Ya, selain tentu sertifikat atau apa ya namanya jasanya dari universitas itu, ya dia harus bisa menunjukkan apa? Bisa menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa dia benar gitu. Papernya harus ada berarti ya? Di ya kalau PhD harusnya ada paper lah. Meskipun di mana? Iya. Adalah menunjukkan bahwa dia memang. Karena kalau biasa bicara PhD kan bicara peneliti ulung lah gitu ya, di bidang dia. Temuan dia apa sih? Teori yang dia temukan kayak atau apa gitu. Nah, makanya dia layak dapat gelar PhD. Oke, kalau gitu Bang Rasman saya tantang nih untuk membuktikan dokter kan dipertanyakan nih sama orang, kalau saya enggak. Dokter dan PhD-nya kan PhD di belakang dalam kurung nih. Dokter Rasman Arif Nasution sekian, ada PhD dalam kurung.
Nah, coba buktikan PhD-nya apa, doktornya di mana, terus papernya jurnalnya di mana, terus penelitian apa ya yang dulu riset apa yang dulu dibuat ya pada saat proses PhD itu. Benar nggak, Pak? Ya, Itu kan ya? sama, bukan Ya, hanya Bung Rasmus, ya, semuanya pun ya, yang kalau ya, 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 ya. klaim itu ya harus begitu ya. Betul, 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 betul. Karena kan kalau di sini, kalau di negara barat lah ya, apalagi alumni negara barat itu ada tanggung jawab moral ya, ketika mengklaim, oh saya ahli ini, apa kontribusinya gitu. Dan biasanya ada recognition apa pengakuan biasanya. Ya sebagai contoh lah saya sering lah jadi konsultan lembaga internasional gitu ya. Belum ambil PhD pun sudah begitu. Nah itu kan apa namanya, jadi semacam bukti ya, pengakuan. Oh iya betul, outputnya jelas, apalagi kan kalau PhD-nya jelas, keilmuannya jelas, makanya kayak Kang Diki Budiman sering diminta dan dipakai oleh pemerintah juga untuk masukan-masukannya, apalagi waktu kasus COVID yang sangat mendunia kemarin kan. Artinya kan emang sekolahnya benar ini gitu ya. Ya bukan hanya di Indonesia, di sini juga sama. Saya Australia, ASEAN, negara ASEAN. Di Australia juga, iya betul. Oke Kang, terakhir nih Kang, kita balik ke Asman Kang. Kang Diki Budiman adalah adik dari Bu Evi Susanti, betul ya? Iya. Ya. Setelahnya setelah beliau saya. Oh iya, langsung ya berarti ya. Nah, jadi waktu Bu Evi dulu ada kasus dengan KPK, kan saudara Rasman adalah pengacaranya pada itu, dan sekarang sudah dilaporkan oleh Bu Evi ke Polda ya atas pasal penipuan dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah uang 500 juta yang diminta oleh Rasman Nasution kepada Bu Evi pada saat itu, yang katanya akan diberikan ke Mabes Polri. Padahal itu urusannya sama KPK. Nah, benar nggak waktu itu Kang Diki yang menyiapkan uang tersebut? Ya, kakak saya ini kan selalu terbuka ya ke keluarga ya. Dan ya kita memberi support lah gitu ya semua. Dan saat itu ya disinggung memang ada kebutuhan uang itu 500 itu. Tapi saya detail ke siapanya memang saya tidak terlalu tahu menahu, tapi bahwa ya diperlukan bahkan cepat ya, waktu itu minta cepat. Saya dan beberapa adik juga membantu memang penyiapan itu ya. Walaupun kondisinya saat itu ya tidak dalam kondisi yang wah seperti apa ya, tapi ya karena kita ingin membantu ya. Saat itu keluarga tidak tahu nih mau apa, pokoknya tahunya kan ada pengacara mau bantu, ya sudah. Kita percayakan itu sepenuhnya gitu. Nah, itu yang saya tahu ya sudah diserahkan gitu pada yang bersangkutan, bahwa untuk apa gitu-gitunya ya terus terang kita nggak terlalu nggak terlalu saat itu ya, karena kita lebih apa namanya, ke yang bersangkutan ya, ke kakak saya sendiri yang perlu kita support saat itu. Iya. Jadi emang terjadi pada saat itu berarti ya? Terjadi. Uang itu sudah. Yang menyerahkan ke Rasman siapa? Seingat saya jadi saksi lah dengan ada adik saya satu lagi menyerahkan. Kalau salah, seingat saya ada lah mengetahui lah ada di situ penyerahan itu ya. Iya. Oke, dan sekarang akhirnya kasusnya bergulir di kepolisian dan sudah dilaporkan saudara Rasman. Berarti Kang Diki bisa jadi saksi juga, bagaimana? Ya, bila diperlukan akan, tapi saya di sini. Oh iya. Ya udah, ngurusin pandemi dan ini aja. Sebagai epidemiolog aja, Kang. Iya. Ya, soal ini urusan kita aja di sini lah. Ya, biar silakan aja lah di Indonesia. Iya. Siap. Oke, Kang. Sukses selalu. Kapan balik ke Indonesia, Kang? Saya sebetulnya dalam masa hampir 2 dekade kerja ini banyak kerja saya memang di luar. Jadi ke lembaga-lembaga internasional, saya pernah di OKI, di UNDP dan lain sebagainya. Jadi setelah ini juga ya paling pulang kalau libur aja. Jadi kalaupun ini kayak sekarang pun ya saya bantu-bantu beberapa lembaga internasional lah. Jadi pulang ke Indonesia kalau ini aja. Kecuali ada hal-hal penting. Kecuali ada apa? Kecuali ada hal-hal penting lah. Iya.
Kang, cacar monyet di Australia gimana pemerintahnya? Dia ya sama dengan Amerika, ya tidak seheboh COVID-19, tapi di sini menurut saya ya, dalam pandangan saya, karena saya melihat berbagai negara, jauh lebih baik lah dari Amerika dalam responnya. Jadi lebih baik karena tadi kita bicara PhD dokter, supaya juga ini jadi ini pendidikan untuk masyarakat kita ya, bahwa kenapa saya milih Australia ya. Saya bukan bisa diterima di Harvard. Saya pernah bahkan ini zaman Bu Endang almarhum, saya pernah bahkan disuruh bahkan ya di sekolah dia. Tapi begini ya, pengalaman saya lama di global security sebagai praktisi ya, bukan peneliti, praktisi itu Amerika itu lebih cenderung individualis dalam hal public health. Namanya public health tapi kok individual. Karena mungkin karakter dan lain sebagainya. Jadi itu yang kesan yang akhirnya saya juga mungkin ini agak bias juga karena saya masternya master epidemiologi alumni di sini. Nah makanya ketika saya ambil ke Griffith University. Nah kalau bicara PhD sekolah itu sekali lagi kan dia mau jadi peneliti nih, mau jadi ahli. Peneliti kan ahli. Itu biasanya dia nyari profesornya sebagai peneliti pembimbingnya yang memang ahli di bidang itu, yang mau dimanapun dia universitasnya nggak dia lihat, pokoknya profesornya itu. Kalau mau sekolah PhD jangan nggak usah lihat, misalnya di sini di Queensland ini ada 2 universitas, ada UQ, ada Griffith. Karena profesor saya yang ahli dan jadi konsultannya WHO ini ada di Griffith, saya ngambilnya ke Griffith PhD-nya gitu. Nah itu makanya kalau ada orang misalnya sampai ngambil PhD di Malaysia ya, siapa ahli, mau ngambil ahli apa dia di situ? Iya, ada apa risetnya, apa yang diteliti, apa ya? Iya, betul sekali. Jangan sampai ngambil PhD hanya buat nipu orang ya, Kang. No comment. PhD jurusan tuti nanti ya. Oke, Kang. Sehat selalu. Semoga cacar monyet ini tidak menjadi wabah atau pandemi yang bagaimana gitu ya. Insyaallah. Semoga pemerintah kita juga memiliki langkah yang tepat yang mendapatkan masukan dari podcast hari ini. Terima kasih banyak juga. Dan ini bukan membuat masyarakat atau panik atau bagaimana, cuman ini juga adalah satu fakta yang tidak bisa kita kesampingkan juga ya. Bahwa ini ada ya. Kita harus berhati-hati dan jaga gaya hidup, jaga perilaku seksual kita juga ya. Terima kasih banyak Kang. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam hormat buat semua yang ada di sana. Waalaikumsalam. 2 menit saja.